Fitra berarti membuka mulut untuk makan, berbuka, juga membuka hati. Intinya adalah 30 hari berpuasa adalah hari-hari penuh godaan, hari-hari penuh perjuangan lah, saudara-saudara. Ya? Dan diakhiri dengan kemenangan. 30 hari itu penuh dengan komitmen. Ya? Penuh dengan penyangkalan diri. Tidak hanya menyangkut mengalahkan nafsu makan, tapi nafsu-nafsu yang lain. Ya. Nah, pagi ini, ya, bangun, sudah ya, kata lesu ya. Pagi ini saya akan berkhotbah tentang seorang dalam perjanjian lama yang juga punya komitmen. Harga yang harus dibayar untuk sebuah kemenangan. Ia sendiri hidupnya jatuh, bangun. Baik, kita buka Hakim-Hakim pasal 11, saudaraku sekalian, ya. Di situ kita ketemu perikop Nasar Yefta. Ketemu ya, saudara-saudara? Ketemu? Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, bilang bareng-bareng, gitu ya. Sudah ketemu, saudara? Muangkel kok. Ya, mari kita baca. Kita baca bersama-sama ya. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead, dia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Terus, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, terus, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Sampai di sini dulu ya. Omon-omon by the way ya, Yefta ya. Namanya bagus saudara. Ya. Namanya berarti festival, pesta, perayaan. Tapi hidup Yefta jauh dari yang namanya perayaan. Jauh dari yang namanya pesta, sukacita. Nah, kalau menyurut ke belakang sedikit, ketahuanlah riwayat hidup Yefta yang pahit. Yefta itu anak seorang yang bernama Gilead. Tapi anak dari istri yang kesekian. Ya. Maka ia diusir oleh saudara-saudaranya. Diperlakukan sangat buruk saudara-saudara. Ya. Sebutannya pun macam-macam. Ya. Anak sundal. Ya. Anak haram. Ya. Dalam kasus-kasus seperti itu, yang bersangkutan itu menderita. Ya. Bahasa sekarang disebut insecure. Anak-anak yang insecure, tidak aman. Biasanya karena nomor satu penolakan, penghinaan, ya, penggusuran, ora diuwongke. Nah itu insecure. Ya.
Nggak ada ya di sini yang punya perasaan seperti itu ya. Nah, sampai ia melarikan diri ke satu tempat dan menjadi kepala perampok, saudara. Ya, itu hal yang biasa. Ditolak, ya, oleh satu komunitas, satu keluarga, diusir, dia akan tunjukkan identitasnya. Kalau perlu satu saat, balas. Atau ngemis-ngemis minta tolong. Loh, kebetulan Israel menghadapi Bani Amon yang jahat. Sekarang Bani Amon itu di sekitar Yordan, mungkin di Yordan, karena ibu kota Yordan Aman, dari nama Bani Amon. Ya. Bangsa-bangsa Amon, Asyur itu bangsa-bangsa yang kejam. Kalau mereka punya musuh gitu ya, gak cuma dibunuh, dikuliti, coba dikuliti, terus digantung. Nah, tua-tua Israel datang, nyun, nah itu tadi, tolong pimpin kami, ya. Kepala perampok, cocok. Cocok itu untuk pimpin. Dulu di sio-sio, sopo kowe? Dulu kamu itu. Sekarang cocok. Sekarang itu yang kami perlukan. Ya, sesama manusia ya. Lambini mencela-menceli, ya. Akhirnya mau juga Yeftah untuk memimpin. Walaupun hatinya sempat teriris, ya, sempat ditolak. Apa jawabannya? Orang-orang yang punya perasaan insecure, larinya macam-macam. Larinya ke ilmu-ilmu kebal, banyak. Ya. Larinya ke black magic, white magic, pokoknya menunjukkan sesuatu. Susu, pasang susu. Ya. Larinya adalah pada ayat 1 atau ayat berapa tadi, agak di awal. Maka roh Allah, ya. Di ayat berapa tadi? Maka roh Allah menguasai Yeftah itu. Lalu, ya. Lalu roh Allah, jangan mbok podoke manuk mencelok itu, celuk. Menangkap Yeftah, merebut hati Yeftah dari akar pahit, dari getir, dari insecure, dari ditolak. Itu lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Itulah terapi. Itu the best solution. Kau dihina, kau ditolak, muncul rasa insecure. Insecure itu nomor 1 saja, penyebab ketidakbahagiaan. Saya mengajar khusus fak ini bulan Oktober lalu di Amerika. Namanya personal well-being. Personal well-being itu lawan dari insecure. Obatnya. Ya. Orang yang punya rasa insecure di gereja, jangan kira orang yang terlalu rohani, ya, mau coba Alkitab terus, bahasa roh, nggak insecure. Justru pelariannya ke situ saja. Ada rasa insecure, ya, ditolak, kadang-kadang larinya ke rohani. Lihat-lihat, ya, lihat-lihat. Dipenuhi Roh Kudus. Saya pernah di Jakarta mendadak ada orang, saya minta Roh Kudus sekarang. Kok pada ke pabrik Roh Kudus ya? Nah, udah dikasih Tuhan, ya. Itu ditangkap lalu Roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Bahasa lainnya menguasai.
Apa yang menguasai saudara-saudara? Ya, insecure tadi, tidak aman. Banyak, nanti larinya banyak. Insecure di bidang ekonomi, ya. Sekarang insecure di bidang pekerjaan, ya, terutama yang lanjut di perusahaannya, kemasukan yang baru, yang masih muda, grace, ngerti IT, ya, ngerti digital. Yang jenengan yang tua-tua itu tuh nutul WA salah terus, ya, nutul salah terus. Ya enggak, ya, nutul salah, ya. Ojo mana sih rumit dikit tuh, ya, gak kepake susah. Akibatnya insecure. Lah nanti kalau saya sakit, insecure juga di bidang pelayanan di gereja loh, saudara. Di Jakarta tuh banyak gereja besar, gereja yang kecil-kecil terapinya, the best solution itu berikan dirimu, ditangkap roh Tuhan, ya, ditangkap roh Tuhan, dikuasai hatimu, ditangkap roh Tuhan, dibetulkan mindsetmu dulu, pikiranmu. Orang kalau insecure, mindsetnya apa sih? Mindsetnya jelek. Kapan-kapan tak buales. Maka banyak peristiwa pembunuhan. Cucu membunuh neneknya. Ya. Kayak di tempat saya di Keraksaan dulu. Cucu kebalik. Nenek membunuh cucunya. Ditanya hakim, siapa yang mau bunuh? Pitik ayam. Pengedan, saudara. Ya. Ojo melu-melu edan. Ya. Itu. Ya. Yefta membiarkan dirinya dihinggapi, ya, didatangi. Nah, itu yang pas. Dimasuki, ya, dikuasai. Nah ini, kalau satu keluarga isinya orang-orang insecure semua, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, istri, berat saja, berat. Di jemaat juga, di antara pelayan Tuhan juga. Wah, kok disaingi, ya. Ada pemain musik baru, merasa insecure. Ada WL baru, WL anyar, sok-sokan, ya, sok-sokan. Pak Mardianto yang sudah pengalaman, pujian, des. Ono kencur, nembe pujian. Jemaat disuruh berdiri terus, saudara. Duh, muales ya, saudara. Nah, berikan dirimu, ditangkap oleh roh Tuhan. Berarti pekerjaan Roh Kudus itu sudah ada di perjanjian lama, saudara-saudara. Bahasa-bahasa yang dipakai itu sangat variatif pekerjaan Roh Kudus. Kadang-kadang pekerjaan Roh Kudus hinggap, artinya dia menjadi tuan rumah. Dia menguasai batin kita. Kelompok terbaru yang saya selidiki bagus sekali, ya, bicara tentang rahim Tuhan. Ya. Rahim kita itu diisi oleh Tuhan dan Tuhan menduduki dan Tuhan menjadi tuan rumah di batinmu. Maka guneme sing bagus-bagus, damai, shalom, ya. Tapi ada orang yang nggak suka dengar shalom. Solam shalom, mending salam tempel dulu, ya. Wah, enggak suka, saudara, ya. Nah, jadi saudara, Yefta ini merasa dia tidak aman, merasa dia ditolak, merasa dia dikucilkan, dia punya kekhawatiran. Bagaimana anak perempuan saya? Anak perempuan saya itu, kalau bapaknya dibegitukan, masa depannya pun akan suram. Nah, nanti saya cerita lagi. Jadi sekarang, saudara-saudara, dalam perjalanan untuk berperang, menundukkan Bani Amon, ya, dia
nasar kepada Tuhan. Saya mau bicara sedikit tentang nasar. Ya. Dalam kitab Pengkhotbah, kalau kamu bernasar, cepat-cepat penuhi. Bernasar itu tidak disuruh. Tuhan tidak memerintahkan, ada perintah khusus. Bernasarlah kamu, tidak. Tapi orang benar, orang yang telah ditolong Tuhan, orang yang telah merasakan kasih Tuhan, boten dipaksa-paksa, pasti ada keinginan untuk bernasar. Paulus bilang, kita ini adalah orang-orang yang berapa, saudara? Yang bersariawan, ya, berhutang. Ya. Coba kita baca di Roma 8 ayat 12. Ya. Roma 8 ayat 12. Ya. Loh, betul Tuhan tidak nagih. Betul ditebus dengan harga cuma-cuma. Betul semuanya. Tetapi kata Paulus, kita ini kroso, kita ini kudu ewu pakai ewunya orang Kristen. Aku adalah orang yang berutang, aku adalah orang yang ditebus. Dalam konteks itu, saudara bisa bernasar macam-macam. Nanti kalau anakku lulus, anakku diterima di UI, aku akan persembahkan dia untuk pekerjaan Tuhan. Apa kalau nggak nasar? Ibu saya juga begitu. Maka orang-orang Pantai Kosta, saudara. Kadang-kadang ada yang, maaf, denominasi lain ngenyek. Gereja Pantai Kosta, aliran Betel, koyok pabrik tahu ae, mengko diserake anake. Ini orang tidak ngerti ceritanya, saudara. Ceritanya saya alami. Lulus Waing. Waing itu sekolah yang paling angel loh, saudara. Ya? Tiap bulan itu ada raportnya, saudara. Apalagi yang tinggal di asrama. Merahnya 4, saudara. Sudah alamat nggak naik, saudara. Ya? Kalau merahnya 4, mesti ditandatangani orang tua atau kakak atau saudara. Saya sampai lari ke gelintung ke Jalan Citarum ke jemaahnya papa saya. Cik, tolong cik tanda tangan. Apa? Iki lho rapotku kok bongan dulu. Wah, saudara, ya, tanda tangan. Lulus, teman-teman, brosur tuh banyak, saudara. Dari Brawijaya, mama, ibu saya enggak selera sama sekali. Dia bilang, mama udah serahkan kamu ke Tuhan. Ya usah, saya nurut saja. Padahal sakit itu sakit. Orang enggak ngerti. Oh, kayak pabrik tahu. Padahal bagi saya sakit. Wong saya itu jadi pengacara ya payu. Jadi artis bintang film LLF payu, saudara. Sedih, saudara. Ya. Jadi pengusaha bangkrut, tapi pokoknya pernah. Wih, saudara. Itu penderitaan. Teman-teman saya ngenyek-nyek itu, saya duduk gitu. Ada pendeta, GKI, GKJ. Ini loh ceritanya. Ya. Terus nyumut duit sak penake kayak, wah, ini ceritanya, Mas. Orang Pantai Kosta itu kan kongregasional. 2-3 orang berkumpul. Ya. Dia berjuang, waktu masih sedikit. Cincin kawinnya didol. Istrinya waktu lamaran dikasih mertuanya gelang, kalau amblas semua, saudara. Amblas semua. Nggak duwe apa-apa. Ya. Kredit motor. Ya. Kayak di Jawa Tengah kredit motor. Ya. Sampai di satu desa, jalannya terjal, ambruk, saudara. Ambruk, pendetanya langsung, "Ndi motore? Piye motore?" Istrinya marah. "Kok motor sih mbok dhisik iki?
Kok duduk aku? Soalnya motor ini sik kredit, mah. Sik kredit. Lek awakmu lek wis lunas. Udah itu. Dijual. Baru nanti sesudah jemaahnya berkembang. Ada pabrik tahu bertobat. Atau seperti di Solo ada pabrik kembang api bertobat. Baru ngerti memberi 1/10. Baru pendeta itu merasakan anugerah Tuhan. Tuhan sudah buka jalan. Salah nggak? Nggak salah. Saudara, loh, kok setekan gini ceritanya yo? Gak direncana no. Nah, itu sudah. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi kalau orang itu sudah diserahkan dan kemudian ada kaitannya dengan ini? Nah, sama dengan Yefta. Bernasalah dia. Apa yang keluar dari pintu rumahku pertama kali aku datang? Aku serahkan. Jelala yang keluar siapa saudara? Kok bisa ngerti? Lanjut. Anaknya. Ya, coba kita baca terus. Jadi ngerti ya tentang Nasar? Tidak disuruh. Tapi batinmu terkoyak-koyak. Batinmu mendesak. Hah? Nasar itu jangan nanti aku tak ngasih kipas angin gereja. Tidaknya itu. Nanti tak keramiki gereja. Banyak lebih dari itu saja. Apa Nasar? Nanti kalau perkawinanku lancar, anakku lahir. Nah, atau yang paling ideal seperti Yosua. Menang perang, semua sudah dibagi-bagi tanahnya. Terakhir Yosua berkata, aku dan seisi rumah memutuskan untuk melayani Tuhan. Nah, itu ciamik saudara. Coba kita baca ya. Enggak di ini hakim-hakim tadi ya, hakim-hakim. Demi dilihatnya kepadanya, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Oh ini saja. You mencela-menceli, you gak takut Tuhan, ya? Wah, kenapa banyak orang gak takut Tuhan dengan nasar? Ya itu tadi, kelewat wani, ya? Gonta ganti beda. Padahal gereja itu nasarnya Tuhan untuk jenengan, rumah. Ya, kalau kau punya rumah, kau bukan gelandangan. Kau bukan gelandangan rohani. Ya. Tahu gelandangan ya? Gelandangan itu kan tidak terurus. Makan seenaknya, ya. Capcay campur kopi. Bisa, saudara. Ada. Kau terurus. Nah, saudara. Ya. Kenapa Yefta merasa terkoyak? Kenapa? Engkau mencelakakan aku. Karena saudara-saudara, seperti tadi saya bilang, Yefta anaknya perempuan. Dia punya mimpi. Walaupun anak haram, boleh punya mimpi. Ya, Martin Luther Jr. I have a dream. Ya. Untuk Amerika yang bebas rasis. Untuk Amerika yang menghargai warna kulit. I have a dream. Yefta juga. I have a dream. Apa mimpinya? Apa? Kalau nanti anak saya yang perempuan dinikahi oleh seorang pemuda Israel asli, dia akan melok-melok ke hisab, dia akan melok-melok ketut, maka sebutan anak haram, anak sunal hilang. Katut dikeluar. Itu cita-cita Yefta. Tapi dengan anaknya keluar duluan, saudara-saudara. Habis, kau mencelakakan aku.
kau memporak-perandakan mimpiku. Nah, itu penderitaan Yefta. Ya. Tapi tidak dapat mundur. Apa artinya bagi kita? Kita belajar untuk menepati. Coba jenengan, saya nggak tahu apa yang kau nasarkan. Ingat. Ya. Oh, gak apa-apa kok. Gak ada kutuk kok. Siapa bilang? Siapa bilang? Ada kan? Ingat. Nasar. Ya pelayanan. Orang kalau sudah mengenapi nasarnya, tidak akan norak kayak sekarang. Pelayanan dijadikan kayak saweran, kayak profesional. Per 10 diperdebatkan. Komit. Nggak ada orang-orang yang senang. Izin ini podo lebaran, podo pergi. Aku tak izin ya. Pengen ketak dari saya. Ya. Waduh. Coba apa nasarmu? Nah, Yefta ini jangan main-main saja, ya. Memberikan anak. Kita baca terus lagi, ya. Nah. Ini satu keluarga dukung mendukung. Dalam satu rumah ada ayah mau menjalankan nasar, digoblok-goblok sama istrinya. Pak kok bodoh nemen sih? Tanah kan bisa untuk anak-anak kita. Kok mbok nasar buat gereja itu loh. Pikiranmu nang di? Atau sebaliknya, suami menggoblok-goblokkan istrinya. Oh pokok enak. Satu keluarga ini saling mendukung. Apa jawab si anak? Tetapi jawabnya kepadanya, Bapak, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, dan ini very serius, dan ini tidak boleh main-main, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhnya yang yakni Bani Amon itu. Terus lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini, berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Ada banyak perdebatan, saudara, yang garis keras, yang garis harafiah itu mengatakan Yefta mengorbankan anaknya seperti mengorbankan domba, unta. Saya rasa enggak. Itu kecetoh keperawanannya. Lalu ada tradisi, kita baca lagi ya, kita baca terus. Ya, terus jawab Yefta, pergilah, dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Terus setelah lewat kedua kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Nah itu yang dilakukan, tidak kenal laki-laki, ya. Dan telah menjadi adat di Israel terus, ya, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Jadi ceto, ya, yang dipersembahkan keperawanan, yang dipersembahkan. Gadis itu tidak menikah. Gadis itu lalu ngapain nggak menikah? Gadis itu membaktikan dirinya untuk pelayanan. Nggak zamannya Yefta tok saja, ya. Saya di Amerika, saya punya teman, ya, namanya Virginia. Pacarnya banyak. Suatu saat saya tanya, where is your boyfriend? I have no boyfriend. Jesus is my boyfriend. Wah iki wis mulai kena mental lagi segini iki. Tenanan saudara, ya. Saya pelayanan di Tomang di Jakarta. Saya tanya saudara ibu,
Tante, mana anaknya? Anaknya juga gitu, saudara. Putus dengan pacarnya, menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Banyak, saudara. Jadi, Yefta menggenapi nasarnya, tapi diberi kebebasan anaknya itu. Lu mau ke hutan, lu mau kemana, 2 bulan, it's okay. Maka di Israel dirayakan itu, saudara. Ada bulan-bulan hari-hari merayakan, mengenang anaknya Yefta. Siapa namanya, saudara? Hah? Siapa namanya? Anak Yefta? Putri Yefta, ya? Nah, ya, Putri Yefta, ya. Kan wis tak ajari, ya. Kan wis tak ajari, ya. Nyonya Firaun namanya siapa? Kan wis tak ajari. Tante Firaun, itu gampang. Itulah, saudara. Nah, intinya apa, saudara? Ingat-ingat nasarmu. Ingat-ingat. Saya kadang-kadang banyak orang, pasti punya lah, saudara. Pasti punya. Yang waras rohani, yang konsekuen dengan Paulus bilang, kita sudah ditebus. Lah, kita ini adalah orang-orang yang berhutang. Memang banyak orang yang buablek, saudara. Saudara, pernah tidak punya teman, bu, aku disilih, nangis, ya. Nah, orang Kristen soleman, ya. Lek utang ngosol-ngosol, lek bayar eman-eman. Gak ada di sini, tidak ada. Tenang, Pak, tidak ada di sini, ya. Wih, saudara-saudara, gitu, saudara, ya. Dan mobil seperti ini, innocent, tidak berdosa. Disiplin, saudara, disiplin melayani. Nah, betul, nanti carilah dulu kerajaan Allah, semuanya akan dilimpahkan kepadamu. Itu betul, saudara. Dan saya pernah sharing kan, saya selalu ingat lagu Pantai Kosta Lama, ya. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya, betapa itu betul, saudara. Apa yang tak diduga, lain. Tapi kalau yang Bu incer materi, lain kayak lo yang Bu incer itu kesan. Ya. Saya tidak bosan-bosan bersaksi, anugerah Tuhan untuk saya, bahwa di usia saya hampir 70, tahun depan 70, ya. Tahun depan 70, ya. Kita rayakan bareng-bareng, makan kolak wayo murah, ya. Ya, kolak ya sekarang tambahin bihun si ciwis. Yo, pokoknya golek sing awak murah doyan lho. Saudara yang dikasih Tuhan, itu apa yang tidak diduga. Banyak loh murid-murid saya meninggal, stroke, ya, leukemia. Ya. Nah, itu hak saya untuk saya bersyukur. Ya, apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Tapi jangan cuma apa yang diberi, apa yang mbok nasarke, apa yang mbok janjike, apa yang telah kau persembahkan kepada Tuhan. Itu, saudara-saudara. Itu, makanya saudara diberi umur panjang. Kalau saudara sembuh dari sakit, kalau saudara diberi umur panjang, pertanyaanmu pertama adalah, jangan gini, wah aku sembuh, dokter jamin, sinsene jamin, rumah sakit jamin. Kalau kau diberi umur panjang, kalau kau diberi tambahan umur, kalau kau sakitnya sembuh, itu ada maksud dan rencana Tuhan untuk kau diberi kesempatan membayar dan melunasi nasarmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara.